Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivari Audia Yufemi, NPM 19045. Di sini saya akan melakukan persiapan operator sebelum melakukan insersi GTSL. Sebelumnya itu operator telah menggunakan APD level 2, lalu menggunakan masker, lalu menggunakan handscoon, dan setelah itu menggunakan face shield. Dan operator siap melakukan prosedur insersi GTSL. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kurniawan, NPM 19053, dan rekan saya Ivari Aulia Jufemi, NPM 19045, akan melakukan simulasi ujian insersi GTSL, yang mana di sini alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama alat, yaitu menggunakan APD, menggunakan gaun dan scrub, lalu menggunakan handscoon dan masker serta face shield. Selanjutnya di sini alat yang kita gunakan di sini ada mikromotor, ada Phantom sebagai pengganti simulasi pasien, lalu ada Propolis, Arkansas, lalu ada alat set diagnostik atau alat set standar. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi ujian dari insersi GTSL. Selanjutnya kita masuk ke prosedur insersi. Pertama itu kita lakukan pemeriksaan gigi tiruan di luar mulut pasien. Kita anggap ini adalah gigi tiruan pasien. Pertama itu kita lakukan pemeriksaan okusi di artikulator untuk melakukan selective grinding. Selanjutnya itu kita periksa basis untuk melihat baik atau kotornya basis. Karena kalau kotor dapat menyebabkan permukaan polis yang kurang bagus sehingga terjadi penumpukan plak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan basis pada permukaan fitting surface, apakah ada yang tajam atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan ujung cangkolan, kita lihat tajam atau tidak, karena kalau tajam dapat melukai mulut pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan adaptasi dalam mulut pasien. Insersikan gigi tiruan tersebut ke dalam mulut pasien, lihat apakah tepi basis berkontak dengan posisi klammer dan beradaptasi terhadap gigi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan retensi. Lihat perluasan basis apakah sampai ke batas fornix dan lihat posisi kawatnya. Lakukan dengan menggunakan sonde dengan cara menarik kawat apakah terlepas atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan adaptasi tepi basis dengan cara menekan gigi tiruan dan lihat apakah ada gelembung udara atau tidak. Lalu lakukan pemeriksaan stabilisasi dengan cara melihat perluasan basis melewati batas fornix. Kemudian menggerakkan pipi pasien dengan menarik pipi ke bawah dan ke samping. Kemudian pasien diinstruksikan berbicara dan kita lihat apakah gigi tiruan lepasan tersebut lepas atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan occlusal adjustment dengan menggunakan articulating paper. Nah, kita letakkan articulating paper di atas occlusal pasien, lalu kita instruksikan pasien untuk beroklusi dan lihat apakah ada jejas atau tidak. Nah, kalau misalnya ada jejas, lalu kita lakukan selective grinding dengan menggunakan bor. Setelah itu kita lakukan pengurangannya, selective grindingnya di luar mulut pasien. Nah, setelah itu kita lakukan kembali, kita cek kembali oklusal giginya, kita instruksikan pasien untuk menggerakkan ke kanan dan ke kiri.
Nah, dan lihat apakah ada jejas atau tidak. Nah, kalau misalnya ada jejas, itu kita lakukan pengurangan kembali di luar mulut pasien. Nah, selanjutnya itu kita lakukan kembali, itu kita instruksikan pasien untuk menggerakkan ke depan dan ke belakang. Dan lihat apakah ada jejas atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada jejas, kalau misalnya ada jejas, kita lakukan pengurangan selective grinding kembali di luar mulut pasien. Nah, setelah itu kita lakukan polishing dengan menggunakan Burr Arkansas dan brush wall. Baiklah, selanjutnya kita haluskan GTSL atau gigi tiruan menggunakan Burr Arkansas. Ini Burr Arkansas. Lalu kita lakukan polishing pada basis gigi tiruan hingga halus pada seluruh permukaannya. Selanjutnya kita menggunakan brush wall dan bantuan pumis untuk menghaluskan pada bagian permukaan basis hingga anasir gigi tiruan. Selanjutnya kita melakukan KIE. Di sini ada beberapa informasi yang akan kita berikan kepada pasien, yaitu yang pertama bagaimana melakukan pelepasan dan pemasangan gigi tiruan baik rang atas dan rang bawah. Untuk rang atas kita instruksikan pasien untuk memasukkan gigi tiruan, mulai memasangkannya pada bagian belakang lalu pada bagian depan. Selanjutnya pada gigi tiruan pada rang bawah kita instruksikan pasien untuk memasang pada bagian depan lalu tekan pada bagian belakang. Lalu kita instruksikan pada pasien pada saat pemasangan dan pelepasan untuk tidak melakukan penarikan pada kawat gigi tiruan agar tidak terjadi kerusakan pada gigi tiruan tersebut. Dan pada saat pelepasannya kita menginstruksikan pasien untuk menggunakan jari telunjuk untuk melepas gigi tiruan dengan memasukkan ke bagian sela-sela tepi perluasan basis dari gigi tiruan, lalu ungkit dan lepaskan. Pada bagian rang atas, mulai dari pada rang atas yaitu dari bagian depan, lalu bagian belakang, lalu pada bagian rang bawah, ungkit pada bagian belakang, lalu pada bagian depan. Selanjutnya kita instruksikan pada pasien untuk pada saat malam hari tidak menggunakan gigi tiruan, tetapi direndam pada wadah yang berisi air. Lalu sebelumnya kita instruksikan pasien untuk menyikat gigi tiruan agar bersih di bawah air mengalir, serta di bawah tempat penyikatan kita sediakan wadah yang berisi air agar apabila terjadi kecelakaan atau terjatuh pada saat membersihkan gigi tiruan tidak menyebabkan gigi tiruan tersebut pecah atau patah. Selanjutnya, setiap 15 hari sekali kita instruksikan pasien untuk merendam gigi tiruan dalam larutan desinfektan selama 5 menit. Sementara pasien dianjurkan untuk baik, selanjutnya pada saat pemakaian gigi tiruan, pasien dianjurkan untuk memakan makanan yang bersifat lunak dan tidak keras. Lalu tidak memakan makanan yang bersifat lengket seperti permen karet. Selanjutnya kita melakukan kontrol 1x24 jam terhadap pasien apabila terdapat keluhan pada gigi tiruan, dan instruksikan pasien untuk selalu kontrol berkala agar gigi tiruan dapat berfungsi dengan baik, dan apabila terdapat kekurangan dapat diatasi sehingga pemakaian gigi tiruan dapat berlangsung nyaman.